Wahyu pasal 9. Sangkakala kelima, hujan roh jahat pertama. Ayat 1, maka malaikat yang kelima itu membunyikan sangkakalanya, lalu saya melihat sebuah bintang keluar dari langit jatuh ke bumi, dan kepadanya diberikan kunci dari sumur tanpa dasar itu. Lalu ia membuka lubang dari sumur tanpa dasar itu, dan naiklah asap keluar dari sumur itu, seperti asap dari sebuah tanur yang besar, maka matahari dan udara menjadi gelap oleh sebab asap dari lubang itu. Kemudian keluarlah dari asap itu belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikanlah kuasa, seperti kuasa kalajengking yang di bumi ini. Dan mereka diperintahkan untuk tidak menyakiti rumput di bumi, atau segala yang hijau atau segala pohon apa saja, melainkan hanya manusia yang tidak mempunyai meterai Allah di dahi mereka. Dan kepada mereka diberikan kuasa bukan untuk membunuh manusia, tetapi supaya mereka itu disiksakan 5 bulan lamanya. Adapun siksaan mereka itu seperti siksaan seekor kalajengking, ketika menyengat manusia. Pada hari-hari itu orang-orang akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka ingin mati, tetapi kematian itu lari dari mereka. Adapun rupa belalang itu menyerupai kuda yang disiapkan untuk berperang, dan di atas kepalanya ada yang menyerupai mahkota-mahkota emas, dan wajahnya seperti wajah manusia. Dan mereka mempunyai rambut seperti rambut perempuan, dan giginya seperti gigi singa. Dan mereka mempunyai baju zirah seperti baju zirah dari besi, dan bunyi sayapnya seperti bunyi kereta-kereta perang yang berkuda banyak, yang sedang berlari untuk berperang. Dan mereka mempunyai ekor yang menyerupai kalajengking, dan ada sengat di ekornya, yang berkuasa menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Maka mereka mempunyai satu raja atas mereka, yaitu malaikat sumur tanpa dasar, yang namanya di dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, tetapi di dalam bahasa Gerika namanya Apolion. Adapun celaka yang pertama itu sudah berlalu, lihatlah, ada 2 celaka lagi sesudah ini. Sangkakala ke-6, hujan roh jahat kedua. Ayat 13, maka malaikat yang ke-6 itu membunyikan sangkakalanya, lalu saya mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang ada di hadapan Allah. Katanya kepada malaikat ke-6 yang mempunyai sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai Efrat yang besar itu. Maka keempat malaikat itu dilepaskanlah, yang sudah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun itu, untuk membunuh sepertiga manusia. Adapun jumlah tentara yang berkuda itu 200.000 ribuan, dan saya sudah mendengar jumlahnya itu. Dan demikianlah saya melihat kuda-kuda itu di dalam penglihatan itu, dan mereka yang duduk di atasnya berbaju zirah seperti api, seperti permata lazuardi dan belerang, dan kepala kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang. Oleh ketiga ini, sepertiga manusia mati dibunuh, dengan api dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa mereka itu ada di dalam mulutnya, dan di dalam ekornya. Sebab ekor-ekornya itu serupa ular, yang berkepala, dan dengan itu mereka menyakiti. Dan sisa manusia yang tidak terbunuh oleh malapetaka-malapetaka ini, tetap tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan tangannya, supaya mereka jangan menyembah setan-setan, dan berhala-berhala emas, perak, tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun berjalan. Dan mereka juga tidak bertobat dari pembunuhannya, atau dari sihirnya, atau dari percabulannya, atau dari pencuriannya.